Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Khulasah Nurul Yakin wa ila jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pertanyaan, silakan mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin menanyakan yang berangkat dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Di sana dikatakan bahwa Nabi ketika sebelum hijrah itu sering menyendiri atau ibtiad, menjauh dari manusia, di mana hal itu dilakukan dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya adalah mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Namun syariat ini kalau dalam Jam'ul Jawami itu wakilah syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sedangkan kalau dalam Al-Quran yang membahas tentang Nabi Musa adalah Quran Surat Toha ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'ashaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Nah, yang saya tanyakan adalah dari sisi ilmu balaghahnya. Di sini dalam ayat wa ma tilka biyaminika ya Musa, ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, apa yang ada pada tanganmu ya Musa? Qala hiya 'ashaya. Ini adalah tongkat yang kegunaannya banyak. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Nah, di sisi lain dalam Jauharul Maknun, kitab Jauharul Maknun itu ada nazoman menyatakan begini. Waskurhu lil asli wal ihtiyati ghabawatin idhahin bisati. Kala zuzin tabarrukin i'zami ihanatin tasyawukin nizami. Ta'abudin ta'ajubin tahwili takririn au ishadin au tasjili. Di antara faedah menyebutkan musnad ilaih adalah di antara faedahnya adalah ghabawa, idhahin dan imbisat dan seterusnya, talazuz dan seterusnya. Nah, kalau di sini lafadz hiya 'ashaya itu kan merupakan musnad ilaih, itu ditampilkan. Nah, ini kalau mengikut pada nazam yang ada dalam Jauharul Maknun itu masuknya dalam faedah yang apa? Kan banyak tadi faedahnya, itu masuk yang mana? Kemudian kalau jumannya itu keterangan lebih jelasnya seperti apa dari syarahnya. Nah, itu mengapa kok musnad ilaih ditampilkan, apa faedahnya? Sedangkan aslinya kan bisa Nabi Musa menjawab qala 'ashaya, langsung mengatakan bahwa ini adalah tongkat. Apa itu? Langsung ditanya, langsung dijawab tongkat seperti itu. Tapi beliau menyatakan dengan menampilkan musnad ilaih, yaitu berupa hiya. Nah, kemudian dari sini minta juga penjelasan usulnya, usul fikihnya. Kemudian barangkali ada furuk-furuk yang terbangun dari permasalahan ini minta ditampilkan juga.
nazoman terkait penyebutan musnad ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurhu lil asli wal ihtiyati ghabawatin idohinin bisati talazuzin tabarrukin i'zomi ihanatin tasyawukin nizomi ta'abudin ta'ajubin tahwili takririn au ishhatin au tasjili. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan muncul dari mahasiswa semester 6 Trisakti Kediri, memunculkan pertanyaan mengenai pada zaman Rasulullah sebelum diangkat menjadi utusan Allah, Rasulullah melakukan ibadah, ada yang mengatakan ibadah syariat Nabi Ibrahim. Dalam Khulasyah mengatakan wa kana yata'abbadu ala dini jaddi Ibrahim. Lalu dalam usul fiqh yaitu jam'ul jawami, ulama silang pendapat, ada yang mengatakan syariat Nabi Musa. Muncul pertanyaan, apa tahrijul furu' ala usul? Lalu mengapa Nabi Musa dalam surat Toha, Nabi Musa menampilkan musnad ilaih pada waktu Allah bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, ya Asya, lafaz ya ini statusnya musnad ilaih. Apa ilmu ma'ani faedah menampilkan musnad ilaih? Sebelum menjawab pertanyaan, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai membaca Khulasyah Nurul Yaqin halaman 15. Hayatu qabla risalah, hinama qaraba al-arba'ina min umrihi ahabba al-ibtiada anin nasi wal ibadah, wa qad ikhtara li ibadatihi rara hira'in wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Pada zaman dahulu, pada zaman sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan,
Rasulullah istiqomah melakukan munajat kepada Allah, melakukan uslah, yaitu melakukan ibadah pada tempat yang dinamakan Hira atau Gua Hira. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, yaitu sebuah gunung yang terletak pada jalan Mekah. Lalu mengenai hal ini, ulama silang pendapat apakah yang dilakukan Nabi Muhammad mengerjakan ibadah dengan syariatnya Nabi Ibrahim atau Nabi Musa atau Nabi Nuh atau Nabi Isa. Mengenai hal ini, ulama terjadi silang pendapat. Dalam Khulasatul Yakin mengatakan wa kana yata'abbadu ala jaddihi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad melakukan ibadah mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah ayahnya Nabi Muhammad ala jaddihi Ibrahim. Nabi Muhammad silsilahnya sampai Nabi Ibrahim sesuai dalam nazam Aqidatul Awam, nazam yang ditulis, yang disusun langsung dari Nabi Muhammad melalui mimpi. Nazam Aqidatul Awam mengatakan Adamun Idrisun Jama Sholeh wa Ibrahim Mutaba Lutun wa Ismailu Ishaqan kaza Yaqubu Yusuf wa Ayyub tada Syu'aib Harun wa Musa wal Yasha Zulkifli Dawud Sulaiman Taba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Na'raya Alaihimus sholatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu
hum Adamun Idris Nuhun Hud Syaleh wa Ibrahim. Allah Ta'ala memiliki nabi yang jumlahnya ada 124.000, lalu yang wajib untuk diketahui, yang wajib umat Islam mengenal, yaitu nabi yang jumlahnya ada 25. Yang pertama, Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, hum Adamun Idris Nuhun, Hud Syaleh, Nabi Hud, Nabi Syaleh, lalu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri. Yang pertama, istri pertama namanya Sarah, lalu istri yang kedua namanya Sayyidah Hajar. Lalu Nabi Ibrahim dengan istrinya yang kedua atau Sayyidah Hajar memiliki putra namanya Nabi Ismail. Lalu dari Nabi Ismail inilah muncul nasabnya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad silsilahnya lewat Nabi Ismail, lalu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim memiliki putra dari istri pertama atau Sayyidah Sarah, yaitu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya putra Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub punya putra Bani Israel. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, Yamin, Yahuda. Lalu dari Yahuda muncul beberapa nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, sehingga dalam Khulasatul Nurul Yaqin mengatakan bahwa Nabi Muhammad memiliki nasab melalui Nabi Ismail, lalu Nabi Ibrahim. Lalu ulama mengenai apa syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, terjadi silang pendapat. Pendapat pertama yang ada dalam Khulasatul Nurul Yaqin mengatakan wa kana yata'abbadu ala diri jaddi Ibrahim. Lalu
dalam kitab Jam'ul Jawami mengatakan mas'alatun ikhtalafu hal ana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam muta'abbadan qabla nubuwah wa ikhtalafa al-musbitu fa'ila nuhun wa ila Ibrahim. Dalam Jam'ul Jawami ulama terjadi silang pendapat mengenai syariat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Satu kelompok mengatakan Sa'ila Nuhun, Sa'ila mongko jarene el. Satu pendapat Nuhun. Muncul pertanyaan Sa'ila apa minanya? Jawabannya ila minanya mina ajwa. Muncul pertanyaan apa nazam mina ajwa wasani'an wa ima'ainan u'il fasamil ajwa faqala qad musil qala qad musil mina ajwa contohnya qala. Lalu mabni fa'il diganti mabni maf'ul menjadi waqila. Waqila aslu uwila ala wasni su'ila. Nuqila harakatu wawi ila ma qablaha sesuai dalam nazam alfiyah. Lisa'inin sohan turi tahrikamin lilin atin aina filika abin. Setelah harokat wawu dipindah pada huruf sebelumnya, maka menjadi lafaz iula. Lalu kulibkan al-wawu ya'an liwuduya ba'dal asyrati liwuduya ba'dal asyrati wawu diganti ya sebab wawu jatuh setelah harokat asyrah, maka menjadi ila. Muncul pertanyaan ilal semacam ini apa alfiyahnya? Jawabannya wawan isra'asirin intasun tasir ya antajiraka janaqlin fituyur lafad jiro
aslu juwiro. Ilalnya yaitu nukilat harokatil wawi lalu ulibat al-wawu ya'an. Inilah ilal lafad ila asluhu uwila mabni majhul. Wa ila nuhun lalu tasyriknya lafad ola apa? Jawabannya qala yaqulu qawlan wa ma qalan fa huwa qailun wa kana maqulun qul la taqul maqalan miqalun. Qala yaqulu bab awal. Qala asluhu awala. Tuliskan al-wawu alifan litaharutiha wan fitahi ma qablaha fasyara qala. Muncul pertanyaan, ilal ini apa alfiyahnya? Jawabannya min wawin aw ya'in fitarikin musir alif manifesil katafatin mutasir. Qala yaqulu. Yaqulu apa ilalnya? Yaqulu asluhu yaqulu. Nuqilat harakatul wawu ila ma qablaha lidhufiya wa quwwati harfis sahihi alaiha. Fasyara yaqulu. Muncul pertanyaan ilal semacam ini apa alfiyahnya? Jawabannya lisakinin syuhan turi tahrikamin lilin amin aina fi'lika amin. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun fa huwa qailun isim fa'il. Apa ilal qailun? Jawabannya qailun asluhu qawilun. Ulibat al-wawu hamsyatan liwudu'iha ba'da alif syaidah fi ismil fa'il. Muncul pertanyaan,
Iqlal semacam ini apa alfiyahnya? Jawabannya adalah ahadul iqdali hadadumudiyah fa'aqdilil hamsyata min wawidwaya akhiran isra'a lifin sidawafi swa'ili ma'u illa aina ta'tufi qala yakunu qawlan wa maqalan fahuwa qailun wa jaka maqulun qul fi'il amr. Apa iklalnya? Iklalnya qul aslu uqmul nuqilat harakatul wawi ila ma qablaha. Apa alfiyahnya? Jawabannya lisakinin syuhan turil tahrikamin lilin aten aina fi'lika akin. Lalu menjadi lafaz uqul. Lalu hujifat hamsyatul wasli li'adami ikhtiyaji ilaiha. Muncul pertanyaan, apa alfiyah hujifat hamsyatul wasli li'adami ihtiyaji ilaiha? Jawabannya lil wasli amsi syafiqul la yasdudu. Itulah nazam hamsyah wasol wajib dibuang li'adamil ihtiyaji. Lalu Nabi Musa ada yang mengatakan dalam jamul jawame wa ila Musa. Satu ulama mengatakan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi mengikuti syariat Nabi Musa. Nabi Musa oleh Allah diceritakan dalam surat Toha dalam ayat 13 Allah berfirman, Anahtaratuka. Dalam ayat suci Al-Quran surat At-Toha Allah mengatakan wa anahtaratuka fastami' lima yuha.
wa anna utawi insun Allah itu ikhtar tuka milih saka insun ing sira Nabi Musa fastami lima yuha. Allah memilih Nabi Musa menjadi Nabi Allah, menjadi kalamullah. Apa rahasianya? Kenapa Allah memilih Nabi Musa, tidak memilih Nabi Harun? Pada waktu itu ada Nabi Harun, tapi kenapa Allah memilih Nabi Musa? Apakah sebab Nabi Musa memiliki tongkat, ataukah sebab Nabi Musa memiliki kekuatan? Mengenai hal ini Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir surat Toha ayat 13, Imam Ibnu Katsir mengatakan alasan Allah memilih Nabi Musa sebab Nabi Musa memiliki sifat yang terpuji, yaitu sifat tawadu. Nabi Musa dipilih oleh Allah. Allah memilih salah satu hamba tercinta, yaitu Musa. Sebab Nabi Musa tawaduan. Nabi Musa manusia yang tawadu, sehingga dengan sifat istimewa ini Allah mengatakan wa ana ikhtartuka wahai Musa, cintaku jatuh kepadamu sebab pada dirimu ada sifat yang tidak dimiliki oleh manusia lain, yaitu engkau menggunakan perhiasan maknawi, yaitu engkau tawadu, engkau rendah diri, engkau selalu tidak menonjolkan kesombongan, sehingga cintaku jatuh pada engkau wahai Nabi Musa, sesuai dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi Musa adalah nabi walaupun ilmunya luas, beliau tawadu, sehingga Nabi Musa pada waktu itu memiliki lautan ilmu. Ilmunya luas laksana lautan, sehingga pada waktu Allah bertanya, wa ma
Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang engkau bawa? Nabi Musa yang terkenal dengan luas ilmunya, mulai ilmu ma'ani, ilmu kata, ilmu kalara. Beliau Musa menjawab, iya asyoya, iya utawi ma biyamini tilka biyamini itu asyoya. Sehingga jawaban Nabi Musa ini mengandung ribuan bahkan jutaan ilmu ma'ani, salah satunya yaitu menampilkan musnad ilaih, yaitu lafaz iya. Seandainya Nabi Musa menjawab asoya, ini sudah cukup, sebab melihat qarinah bahwa Allah Maha tahu, apalagi Allah sudah mengatakan wa ma tilka biyamini. Inilah wa ma tilka biyamini ya Musa. Ini qarinah seandainya musnad ilaih dibuang. Tetapi Nabi Musa yang terkenal memiliki ilmu ma'ani, Nabi Musa menampilkan musnad ilaih, iya asyoya. Muncul pertanyaan, apa faedah musnad ilaih ditampilkan pada ayat iya asyoya? Jawabannya sesuai dalam nazm juman wa basdihil alami. Salah satu faedah menampilkan musnad ilaih, tampil juman, kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti, salah satunya sebab muta'alim merasa menikmati indahnya nostalgia dengan Allah. Sebab muta'alim merasa nikmat bersamaan dengan Allah, sehingga muta'alim untuk supaya lama durasi muta'alim menggunakan bahasa panjang yang semestinya boleh dibuang musnad ilaih, tetapi Nabi Musa menampilkan musnad ilaih. Seperti dalam kitab Al-Mursyidi, syarahnya Juman, wa bastil alam mahai suyut laku
nulul maqamil allazi yasta'labu. Dalam syarahnya Juman menampilkan contoh mengenai faedah memperpanjang bahasa. Wadzalika aqali ta'ala hidayatan an Musa alaihissalam ya asyaya, sesuai dalam kitab Al-Mursyidi Syarah Juman halaman 63 mengenai pembahasan musnad ilaih ditampilkan. Aqali ta'ala hidayatan an Musa alaihissalam hiya asyaya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Nabi Musa menjawab, ya asyaya. Lafaz ya ini adalah musnad ilaih yang ditampilkan oleh Nabi Musa. Seandainya musnad ilaih ini dibuang, tidak mengapa atau boleh, sebab sudah ada qarinah lafaz sebelumnya, yaitu wa ma tilka biyaminika ya Musa. Inilah salah satu ilmu ma'ani yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Muncul pertanyaan, apa itu ilmu ma'ani? Jawabannya, wahafidun ta'niyatal ma'ani al-khata'in yu'rafu bil ma'ani. Inilah definisi ilmu ma'ani. Lalu dalam kitab Juman, dalam syarahnya Juman, contohnya sama mengenai menampilkan musnad ilaih. Salah satu faedahnya, muta'alim merasa menikmati di saat ada sesama, sehingga supaya durasi pertemuan panjang, muta'alim menampilkan musnad ilaih dalam Jawahirul Ma'nun mengatakan wal turulil asli wal ihtiyati ragawatan wa idahin infisyati untuk memperluas, memperpanjang durasi waktu. Lalu ulama ada yang mengatakan Nabi Muhammad
mengikuti syariatnya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan syariat Nabi Nuh. Lalu dalam jam'ul jawab mengenai pendapat mana yang paling kuat dalam jam'ul jawab mengatakan semua pendapat semuanya memiliki dalil sehingga semuanya memiliki kekuatan. Lalu dalam syarahnya jam'ul jawab yaitu Hasyiah Al-Athar menampilkan furu'iyah mengenai usul fiqh secara umum qablana. Salah satunya mengenai akad wa'alah atau domain sesuai syariatnya Nabi Musa, Nabi Yusuf. Nafqatu syu'al maliki waliman ja'aki himlu ba'irin wa ana bi sya'im. Ini muncul syariat masalah domain atau hafil dalam fikih muamalat. Inilah contoh yang ada dalam syarahnya jam'ul jawab. Lalu mengenai syarah umman qablana, Imam Jalaluddin Asyuyuti tampil dengan nazuman yaitu ikhtalafu hal kana qablal bisa nabiyuna mu'alafan bisyir'atin. Ini nazuman awal Ibnu Syata yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, mendapat ridho Allah Ta'ala, manfaat barokah. Amin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.